pikir-pikir, kalau kita menyerah, kalau kita nggak pernah berbuat, akhirnya kita mati dalam keadaan merana gitu kan. Jadi kalau kemudian kita hari ini melaksanakan kegiatan ini, lalu tidak berharap ya, tapi kalau kemudian ada yang mati, saya yakin mati kita itu sakit ya, mati menjadi syuhada. Tapi jangan berharap mati. Ketika dikatakan pesertanya 30-an ya, kalau 30-an kan tempat kita cukupkan. Dan pada waktu itu ini sebenarnya tutup sama sopa ini. Kalau ada orang yang berenang di sana itu karena ada orang yang datang, dia tidak tahu bahwa ini tutup. Kadang-kadang datang dari jauh. Kalau dia sampai menetes air mata anaknya pulang kembali, nah kan kita tidak sayang anak juga, makanya itu dibuka juga begitu. Jadi kalau nanti terganggu sedikit oleh suara anak-anak di luar perkiraan, karena waktu itu begitu saya bilang kan ini libur, Sabtu Minggu kita libur. Tapi memang kalau sudah begini kan kasihan ya orang dari jauh. Yang kedua, bagaimana hasil pertemuan kita, saya mengatakan kita itu kelemahan keterampilan berbicara, membaca, mendengar dan menulis. Semua orang-orang sukses di dunia ini mengatakan bahwa salah satu rahasia untuk menjadi sukses itu adalah memiliki kemampuan atau keterampilan berbicara, membaca, menulis dan mendengar. Tapi pelajaran itu hampir tidak ada. Coba aja lihat di SD, di SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kecuali mereka yang memang mengambil mata kuliah yang ada hubungannya dengan keempat kemampuan berbahasa ini. Jadi banyak betul orang yang gaptek gitu ya. Yang pintar dalam bidang keilmuan, sains, bahkan pintar dalam bidang teknologi informasi yang sekarang diagung-agungkan itu, tapi dia tidak bisa berbicara, tidak mampu berbicara kepada orang lain, berbicara saja tidak mampu, apalagi bernegosiasi. Jangankan bernegosiasi, berkolaborasi saja untuk menjadi kolaborasi tidak mampu, tidak akan bisa. Kita ambil contoh sederhana sekarang yang kita lakukan. Yang kita lakukan ini kan hasil dari komunikasi ya Bu Fitri. Bu Fitri, Bu Wati, Bu Rahma datang, kok kita mau ada kegiatan begini. Coba kalau tidak memiliki kemampuan itu gimana ya? Kita mau mengadakan kegiatan, duitnya di mana? Kan tidak ada duit. Tempatnya di mana? Kan hotel tutup. Mau ke hotel, Pak Taufik tidak bisa kasih duit di hotel. Nah kan itu kan perlu kemampuan berkomunikasi, kemampuan bernegosiasi, kemampuan meyakinkan orang. Ini adalah suasana yang ada di ruang workshop, di mana pesertanya memang dibatasi hanya beberapa orang saja yang diundang dari guru-guru SD yang ada di Samarinda maupun di sekitarnya. Nanti kalau merasa mau meleleh langsung aja pindah sini. Iya. Adalah kita membaca banyak buku tapi tidak menceritakannya, ya nggak? Kita membaca banyak buku tapi ternyata kita tidak mempraktekkannya. Nah kalau kita mempraktekkannya, insya Allah kita bisa melakukan itu karena kita terbiasa. Jadi terus gayanya aku nggak bisa improvisasi gitu ya, kayak kan gitu, nggak bisa, gitu kan, nggak perlu. Jadi ternyata bercerita itu kita cukup dengan, ingat nggak orang tua kita zaman dulu, sini nak bunda ceritakan ya. Nah waktu bunda kecil, bunda itu senang sekali kalau ayah pulang. Bunda sama adik itu berlomba untuk membuka kaos kakinya ayah.
Nah itu kan anak-anak dengarkan, padahal tuh benarnya cerita pakai ekspresi enggak kan biasa aja. Tapi cerita itu begitu lekat dalam ingatannya sehingga dia menceritakannya tuh dengan ekspresi yang akhirnya yang dengar pun ikut gitu ya, ikut merasakan apa yang dirasakan si pencerita itu. Jadi, nah yang paling gampang lagi kita bercerita itu sesuai dengan pengalaman yang kita rasakan. Kita loh, pertanyaan ini semua pernah nggak jatuh pada saat naik sepeda? Iya. Siapa yang pernah jatuh naik sepeda? Pernah nggak itu diceritakan ke anak-anak? Enggak. Yang pernah siapa? 1, 2, 3. Yang nggak pernah? Ya, itu lucu. Jadi anak-anak itu kalau kita dengar, jadi waktu itu Bunda kan naik sepeda, baru belajar naik sepeda, dan naik dari itu gunung, laju-laju, nggak pakai rem, mundur, masuk dalam baret. Wah, anak-anak tertawa. Ih, asik banget ya, aku bisa cerita gitu. Iya, jadi ceritakan pengalaman kita sehari-hari, walaupun itu yang memalukan, tapi kayak naik sepeda jatuh. Tapi anak-anak sekarang tidak mendapatkan sensasi itu. Anak-anak sekarang coba perhatikan, pernah nggak dia belajar sepeda dari yang pakai proses itu, yang dia dari mulai naik satu kaki, nggak kan? Yang ada apa? Anaknya naik, ayo nak, orang tuanya sibuk di belakang megangin, ya enggak? Anak-anak kita tidak dapat proses. Nah sekarang kita beri motivasi seperti itu. Jadi waktu kecil Bunda itu belajar sendiri, angkat kaki satu-satu gitu. Anak-anak kita kasihan Bunda-bunda sekalian. Anak-anak kita itu sekarang banyak fase-fase yang mereka tidak bisa lakukan. Zaman memang sudah berbeda, tapi yang namanya kegiatan motorik itu tetap harus dilakukan. Jadi ajarkan saja, jangan sungkan-sungkan. Sehingga ada, ya Bu. Zaman kita dulu kan sepeda ini langsung besar, kalau sekarang tuh mulai kecil sudah saran orang tua ini sudah dilengkapi semua. Jadi anak-anak itu tidak pakai yang kaki satu gitu. Kalau zaman kita kan ada yang lagi itu, terus sepedanya sepeda onta yang gede itu. Jadi proses mau naik ke sadelnya itu mungkin jadi perlu proses. Benar Bu. Minimal begini. Nonton dulu Bun, saya dulu nonton Pada dulu. saat dia belajar sepeda itu, biarkan saja proses itu berjalan. Tapi kita tidak sabar kan? Pasti memegang. Walaupun sudah ada bantuan sepeda roda 3, tetap aja kita memegang. Kenapa? Kita sangat takut sekali untuk anak kita mengalami cedera. Jadi kadang-kadang kita orang tua itu menghambat tumbuh kembang anak dari proses. Karena apa? Kita nggak mau pengalaman kita terjadi sama dia, ya kan? Nah, padahal biarkan saja anak-anak mencoba untuk mendapatkan proses itu. Akan indah nanti waktunya. Nah, ini kenapa jadi cerita sepeda ya? Bagian dari cerita. Itu the power of cerita. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ternyata kan kegiatan sehari-hari kita bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat, bertemu lagi nih dengan Bunda Wati. Bunda akan bercerita untuk kalian tentang persahabatan hewan-hewan di Kaltim. Siap-siap ya. Oke. Nah, ini Bunda kenalin dulu. Assalamualaikum teman-teman. Aku siapa ya? Nah, dia tanya siapa? Aku seekor kasut. Halo teman-teman. Hai. Aku Tatan. Aku seekor orang hutan. Aku lagi nih, teman-teman. Aku Eli. Aku seekor burung elang. Nah, itu dia anak hebat. Itu adalah hewan-hewan yang ada di Kaltim. Oke, silakan duduk paling rapi. Pada suatu hari di hutan Kalimantan banyak sekali pohon-pohon. Daun-daunnya
berwarna hijau. Dan di sana juga ada sungai Mahakam. Airnya mengalir dengan bersih. Lalu Uut lagi asik berenang tuh. Aku mau mandi dulu di sungai Mahakam. Yuk. Wah, ada teman-teman. Teman-teman sudah mandi. Oh, kok nggak ada yang jawab ya? Belum mandi ya? Sudah tadi pagi. Belum mandi. Sudah. Ayo mandi sama Uut sini. Nah, rupanya kalau mandi sendiri itu nggak rame, nggak seru. Oke. Nggak seru nih, aku mau panggil temanku aja deh. Mana ya Tatan dan Enggi? Tatan, Enggi, di mana? Aduh, kok nggak ada sih? Aduh, tenggorokanku sakit. Siapa nih yang mau menolongku? Aku lapar. Aduh, bagaimana nih? Aku tadi mendengar suara Enggi. Sepertinya dia lagi sakit. Teman-teman tadi dengar? Iya. Bukan, kayaknya benar dia sakit. Oh iya. Enggi, kamu kenapa? Aku lapar. Tenggorokanku sakit. Badanku demam. Kamu mau menolongku? Oke. Panjangan nanti. Terima kasih. Aku si Uut yang cantik. Aku si Tatan penghuni hutan. Mereka semua berteman. Si Tatan ingin seperti Enggi, terbang tinggi sekali. Berapa suara? Berapa? 1 Enggi, 2 Uut, yang ketiga Tatan, yang keempat Suara yang tadi. narasi. Ya, nah itu jadi antara narasi dengan bina tokoh-tokoh itu harus ada bedanya supaya anak-anak itu bisa, oh iya, bisa membedakan seperti gitu. Tatan, ceritanya tadi apa? Tatan ingin terbang tinggi seperti Enggi. Tatan, kamu kan tidak bisa terbang tinggi karena engkau tidak memiliki sayap seperti aku. Aku pengen terbangnya tinggi. Tatan ke gunung bersayap daun. Tatan bersiap terjun dari gunung. Tatan mempergunakan daun pisang di tangan kanannya. Tangan kirinya. Lalu dia mengepakkan sayapnya. Tatan ke gunung bersayap daun. Tatan bersiap terjun dari gunung. Uut terpekik. Tatan, jangan, nanti kamu jatuh. Tapi terlambat. Tatan terjun dari gunung. Aduh, dengkulku sakit. Aduh, kakiku sakit. Kok diketawain? Aku sakit. Tatan, kan aku sudah bilang, kamu tetap tidak bisa terbang. Terus bagaimana? Aku tetap ingin terbang tinggi. Tatan, kan kamu bisa mempergunakan tangan dan kakimu. Astagfirullahaladzim, aku lupa. Iya, kamu bisa mempergunakan tangan dan kakimu untuk melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Alhamdulillah. Makasih ya, Kang Enggi, kamu sudah mengingatkan aku. Teman-teman, aku mau terbang yang tinggi pakai tangan dan kakiku. Aku mempergunakannya untuk lompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ikut nggak? Apa yang mau ikut? Kemudian Tatan mengambil akar pohon beringin lalu menangkapnya. Lalu ia menggoyangkannya ke depan, ke belakang, lalu ia melompat.
Asik, aku bisa terbang. La 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 la. Mereka melompat dari satu pohon ke pohon yang lain dan bahagia sekali. Nah, masih panjang ceritanya, tapi ya, itu menunjukkan bahwa perbedaan suara itu. Mohon maaf, saya lagi terang suaranya. Coba teman-teman suaranya dikecilkan. Namaku Ani. Namaku Ani. Namaku Ani. Coba cek. Coba bilang suara kecil. Namaku Ani. Kayak anak-anak gitu. Namanya sendiri. Ya. Nama. Itu biasa. Yang kecil suara anak-anak. Namaku Ani. Ya, oke. Bunda Wati, mana Bu? Tolong dokumentasinya ya. Namaku Ani. Oke. Namaku Dika. Oke. 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 Namaku Helda. Bunda Ami aja kayaknya Wati. Bos lagi Bunda. Coba. Nggak perlu keterampilan bercerita. Kayak kita jadi anak-anak besar. Kasih tepuk tangan dulu buat Bunda. Oke, sekarang sebut namanya semua dengan level datar. Seperti kita ngomong. Saya Fitri. Satu, dua, tiga. Saya Dwi. Oke. Sekarang kalau suara besar. Namaku Fitri. Namaku Dwi. Iya, oke. Bisa sudah semua ngarang, semua bercerita. Dasarnya ya. Ya, jadi itu aja. Jadi kita hanya butuh karakter, 3 karakter aja, 2 atau 3 karakter saja untuk bisa bercerita sesuai dengan apa yang dalam rangka sama. Ya. Namaku Fitri. Namaku Fitri. Namaku Fitri. Ya, jadi ada perbedaan suara supaya apa? Supaya cerita kita jadi menarik aja gitu. Nah, saya biasanya saya kalau ini tuh pakai binatang jadi nanti Bu, ini ceritanya saya. Nanti karakternya Bendawati sini ya, nanti bantu saya ya. Ini karakter saya, nanti ada lagi karakternya Bendawati. Ini contohnya Bun. Si Komo.